Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. وقال الله تعالى في آية أخرى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh dan jemaah majelis yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita awali jumpa kita pada pagi hari yang bahagia ini dengan bermunajat syukur kepada Allah. Syukur kita bahwa Allah masih memberikan nafas kehidupan buat kita, sehingga begitu kita terbangun, kita masih menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya. Amin. Dan tetap kita syukurkan keimanan ini sampai nafas kehidupan itu Allah ambil dari kita. Kita isi hidup kita dengan ridho, kita isi hidup kita dengan berkah Allah, kita isi hidup kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam buat sang junjungan Habibur Rahman Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Semoga dia dengan salawat dan salam yang senantiasa kita perbanyak juga menjadikan kita sebagai umat pilihan, umat yang mendapatkan syafaat, umat yang mendapatkan pembelaan dari Rasulullah. Dan insya Allah sebahagian kita yang hadir di sini insya Allah dapat menziarahi makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang menziarahi makam Rasulullah, kata Rasulullah, sama seperti dia mendatangi aku ketika aku masih hidup. Itu Bapak Ibu. Siapa yang menziarahi kuburku, kata Rasulullah, sama seperti aku, dia itu sudah mendatangi aku ketika masih hidup. Kalau siapa yang mendatangi aku ketika masih hidup, jumpa sama aku, maka wajib aku berikan syafaat untuk dia. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau ada orang lihat Ka'bah pertama kali jumpa, begitu jumpa nampak Ka'bah, langsung jatuh air matanya. Langsung jatuh air matanya. Yang tak menjatuh air matanya mungkin unta lagi. Kalau enggak keluarga Jahal, ya kan? Siapa yang menengok Ka'bah pertama kali Pak, kita datang pertama kali mau haji mau umroh, tapi pertama kali lihat
Tidak ada yang tak nangis, semua nangis. Tapi siap itu udah tak nangis lagi. Siap itu tak nangis lagi. Pertama saja kita nampak Ka'bah itu nangis gitu. Jadi begitu nampak Pak, begitu kita masuk, dapat yang kalau gitu kan. Begitu kita masuk nampak itu Ka'bah, kata pimpinan kami, itu Ka'bah begitu. Ya Allah, nangis begitu deh, ya Allah. Begitu deh, nangis. Tapi besok udah nggak nangis lagi, udah lebih sering belanja daripada nengok Ka'bah ya. Iya tuh, tahu sekali. Nah, bedanya sama makam Rasul. Ibu menengok, bapak menengok hari ini pagi bisa ziarah ke makam Rasul, pasti nangis. Besok zuhur atau nanti siang ada lagi dikasih rezeki, jumpa lagi, bisa lagi sholat di Madinah Nabawi, bisa lagi ziarah, jangan nangis. Maghrib jumpa lagi, bisa ziarah lagi ke makam Rasul, nangis lagi. Besok jumpa lagi ke makam Rasul, nangis lagi. Oh, itulah hebatnya makam Rasul. Jadi mau berapa kali pun Bapak Ibu jumpa ke makam Rasul, nangis terus. Air mata itu tak tahan. Air mata itu tak tahan. Kalau nengok Ka'bah, pertama kali nengok, nangis. Atau nanti perpisahan, itu nangis. Tapi kalau makam Rasul, Bapak Ibu, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, satu hari 5 kali bisa kita ziarah, 5 kali nangis. Itulah hebatnya Rasulullah. Maka kalau saya ditanya Bapak Ibu, dulu pernah ada lagu, pernah mungkin Bapak Ibu dengar lagu begini, sayang sungguh sayang, orang cantik tidak sembahyang. Pernah dengar lagu itu? Siti Aisyah paling cantik dia sembahyang. Satu ya. Kemudian ada lagi lagunya gini lagi, sayang sungguh sayang, orang tampan tidak sembahyang. Siapa di situ Pak ditulis di saya? Nabi Yusuf paling tampan dia sembahyang. Bener kan? Pernah dengar lagu itu ya Bu ya? Nah, jadi kita ambil kenapa Pak di situ? Dulu percaya Pak itu ya Pak ya. Tapi begitu sekarang udah belajar, siapakah yang paling cantik di dunia? Yang paling cantik di dunia itu Ibu Bapak, bukan Siti Aisyah, bukan Zubairah, bukan. Siapa yang paling cantik di dunia ini Bapak Ibu? Yang paling cantik itu Siti Hawa. Wah. Yang paling cantik di dunia itu Siti Hawa. Berarti dalam lagu itu salah. Cuma karena Siti Hawa itu belum pernah ada orang yang menengok, jadi tak ada yang tahu kalau dia itu cantik. Kenapa Siti Hawa yang paling cantik? Yang pertama ada hadisnya. Yang kedua Bapak Ibu, karena memang Siti Hawa dari syurga. Nah, itu buktinya. Mana ada orang yang berimbang Bapak Ibu sama orang yang pernah ke surga sama yang belum ke surga? Iya kan? Nah, itu Bapak Ibu. Hadisnya ada begini, kalau dikumpulkan dari sejak manusia diciptakan sampai akhir kiamat Bapak Ibu, selain Siti Hawa, perempuan-perempuan cantik dikumpulkan semua dari pertama manusia itu dilahirkan sampai manusia itu kiamat, sepertiganya nggak ada imbangnya, nggak ada jumpa sama cantiknya Siti Hawa. Itu kalau dikumpulkan. Ibu hari waktu dikumpulkan itu datang nggak? Karena nggak bahagia dari yang cantik-cantik tadi itu ya kan. Jadi Bapak Ibu kan
dia terima. Dah, terus Nabi Yusuf paling tampan, dia sembahyang. Nah, ada bahasa begini, Ustaz, mana lebih ganteng Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Mana lebih ganteng Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Saya jawab, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa? Nabi Yusuf alaihissalam, kita menengok dia orangnya langsung, Pak. Satu. Yang kedua, ada anaknya pisau. Dua. Yang ketiga, ada bendanya yang mau dipotong, apel. Tiga. Sudah, baru jatuh, Pak, terpotong. Jadi waktu masa Nabi Yusuf itu, kan booming cerita Nabi Yusuf itu dengan siapa sih itu? Zulekha ya Pak ya? Dengan Zulekha, istri seorang menteri. Ini booming beritanya. Terakhir diundanglah Bapak Ibu istri-istri menteri. Zulekha ini berpikir, kalian tidak tahu kalau Nabi Yusuf itu macam mana, kan begitu. Rame Pak, kumpul. Begitu kumpul Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dikasihlah pisau untuk mama, ibu-ibu menteri, dikasihlah apel.